Justin Hubner jadi rebutan Cerezo Osaka dan timnas U23 Indonesia yang sama-sama krisis lini belakang. Langsung tatap laga berikutnya lawan Uni Emirat Arab, Shin Tae-yong janji lebih banyak mainkan pemain inti timnas U23 Indonesia. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik pesat, PSSI singgung transformasi sepak bola tanah air. Bukan oleh Romeni, penyerang ini resmi perkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. Berikut ini ulasannya. Zainuddin Amali pastikan PSSI belum berhenti cari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Justin Hubner jadi rebutan Cerezo Osaka dan timnas U23 Indonesia yang sama-sama krisis lini belakang. Justin Hubner menjadi pemain yang penting baik bagi Cerezo Osaka maupun timnas U23 Indonesia. Justin Hubner sama-sama dibutuhkan baik Cerezo Osaka dan timnas U23 Indonesia. Dalam rilis PSSI, Shin Tae-yong memastikan Justin Hubner tidak bisa membela timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 karena Cerezo Osaka membutuhkannya. Berselang 1 hari, absennya bek berusia 23 tahun itu diakui Shin Tae-yong jadi evaluasi kekalahan timnas U23 Indonesia dari Arab Saudi. Menurutnya, saat ini timnas U23 Indonesia sedang dilanda krisis lini belakang. Praktis saat ini hanya ada 3 bek tengah murni yakni Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain, kata Shin Tae-yong setelah laga lawan Arab Saudi. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga, jadi itu yang sedang dipikirkan, bagaimana antisipasi lini belakang, tambahnya. Kini Shin Tae-yong memanggil 1 bek tengah lagi untuk timnas U23 Indonesia, yakni Kakang Rudianto. Di satu sisi Cerezo Osaka sebagai klub, Justin Hubner juga mengalami krisis lini belakang. Hal ini yang membuat mereka sulit melepas pemain pinjaman Wolves itu ke timnas U23 Indonesia. Termasuk Hubner, saat ini ada 5 bek tengah di tim utama Cerezo Osaka. Rya Nishio bek tengah berusia 22 tahun sudah dilepas Cerezo Osaka ke timnas U23 Jepang. Kemudian bek berusia 27 tahun Ryosuke Shindo masih mengalami cedera hamstring dan belum diketahui kapan akan kembali. Jika Cerezo Osaka melepas Hubner, maka hanya akan ada 2 bek tengah mereka yakni Koji Toriumi dan sang kapten Tatsuya Yamashita. Ketum PSSI Erick Thohir mengabarkan bila Justin Hubner baru bisa dilepas Cerezo per 17 April 2024. Itu artinya Cerezo akan melakoni 3 pertandingan terlebih dulu dan diharapkan Hubner bisa masuk daftar skuad. Setelah laga lawan Morioka di J-League Cup pada 17 April 2024, baru Justin diizinkan merapat ke timnas U23 Indonesia. Sebelumnya, Justin Hubner juga sudah curhat lewat Instagram soal kebimbangannya. Ia ingin sekali membela timnas U23 Indonesia, namun di sisi lain klub tidak mengizinkannya karena bukan agenda FIFA. Piala Asia U23 bukan kalender resmi FIFA, kata Justin Hubner di Instastory. Itulah kenapa klub tidak melepas pemainnya, tapi saya berharap bisa pergi untuk membela timnas U23 Indonesia, tambahnya. Adapun itulah sedikit ulasan tentang Justin Hubner yang akan bisa bergabung dengan timnas U23 pada tanggal 17 April. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Langsung tatap laga berikutnya lawan Uni Emirat Arab, Shin Tae-yong janji lebih banyak mainkan pemain inti timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong langsung menatap laga uji coba selanjutnya melawan Uni Emirat Arab setelah kalah dari Arab Saudi. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-3 dalam laga uji coba internasional di The Stephen Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat malam waktu setempat.
Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong ingin langsung berfokus ke laga uji coba selanjutnya melawan Uni Emirat Arab. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan langsung memainkan tim utama demi mengantisipasi laga perdana Piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar. Dalam laga lawan Arab Saudi, Garuda Muda tertinggal dulu sejak menit ke-18. Pada menit ke-32, Komang Teguh mampu menyamakan kedudukan hingga babak pertama berakhir 1-1. Sayangnya di babak kedua Timnas U23 Indonesia kebobolan 2 gol lagi dan harus mengakui kekalahan 1-3. Pastinya tidak puas ya dengan hasil akhir, kata Shin Tae-yong dari keterangan resmi PSSI. Tapi pertandingan ini mencoba melakukan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk mengecek kondisi para pemain dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek, tambahnya. Shin Tae-yong berjanji saat lawan Uni Emirat Arab nanti tim inti langsung dimainkan. Selain itu, pemain-pemain yang belum mendapat kesempatan juga akan diturunkan. Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab akan dimainkan untuk pemain inti dulu untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15 April, kata Shin Tae-yong. Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak, selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, tambahnya. Sementara itu, Shin Tae-yong juga mengajui krisis lini belakang saat ini melanda skuad Timnas U23 Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa pemain belum atau tidak bisa bergabung. Mereka diantaranya adalah Alfandra Dewangga dalam kurung operasi ketiak, Nathan dalam kurung tidak diizinkan klub, dan Justin Hubner dalam kurung belum diizinkan klub. Memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain, kata Shin Tae-yong. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga, jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang, tambahnya. Timnas U23 Indonesia akan melawan Uni Emirat Arab pada Senin 8 April mendatang. Sepekan setelah uji coba lawan Uni Emirat Arab, mereka akan menantang tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik pesat, PSSI singgung transformasi sepak bola tanah air. Peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan pencapaian ini menandakan transformasi sepak bola Indonesia mulai berjalan ke arah yang positif. Timnas Indonesia naik 8 peringkat dalam daftar ranking FIFA yang terbaru dengan tambahan 30.04 poin. Jika sebelumnya Indonesia duduk di posisi 142, maka kini berada di peringkat 134. Lonjakan ini sekaligus membuat skuad Garuda menjadi tim yang berhasil naik paling banyak. Amali menyambut baik meningkat pesatnya ranking FIFA Timnas Indonesia. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini menyinggung soal transformasi sepak bola Indonesia. Menurutnya saat ini tinggal bagaimana masing-masing pihak bergerak lebih solid lagi demi membawa Garuda mendunia. Ya artinya dengan posisi Indonesia sekarang yang ranking FIFA-nya membaik berarti transformasi sepak bola Indonesia yang sudah dicanangkan oleh Ketua Umum Pak Erik beserta seluruh pengurus PSSI dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota yang sudah dipresentasikan di hadapan FIFA itu berjalan dengan baik. Kata Amali saat ditemui wartawan di Kemenpora RI. Tinggal kita evaluasi mana yang kita dorong supaya lebih bagus dan tentu kita berharap semua pihak stakeholder sepak bola Indonesia memberikan dukungan, sambungnya. Sebab tidak mungkin target perbaikan peringkat FIFA akan tercapai hanya oleh PSSI saja. Tidak mungkin, jadi harus ada dukungan-dukungan para klub, asprof, askot, para supporter, serta pengamat sepak bola, lanjutnya. Meroketnya peringkat Timnas Indonesia ini tak luput dari hasil kemenangan kontra Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun rincian kemenangan skuad Garuda yakni menang 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno 21 Maret 2024. Serta kemenangan telak 3-0 saat bertandang ke markas The Golden Star Warriors di Stadion Maidin pada 26 Maret 2024.
Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga grup F, yakni melawan Irak dan Filipina yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang. Amali berharap skuad Garuda dapat kembali meraih hasil manis sehingga akan berdampak positif pada peringkat FIFA. Kita bersyukur mudah-mudahan nanti waktu bulan Juni kita lawan Filipina, Irak itu juga akan menghasilkan hasil baik dan buat peringkat kita makin baik lagi, kata Amali. Bukan oleh Romagnoli, penyerang ini resmi perkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024. Berikut ini ulasannya. Bukan oleh Romagnoli, apakah Jens Raven bakal memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2024? Berikut ini penjelasannya. Sebelumnya, anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Sesuai kata Pak Ketum, mudah-mudahan akan ada 2 pemain yang diproses dalam waktu dekat, kata Arya Sinulinga kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa 2 April 2024. Meski tidak mengungkap siapa 2 pemain yang dimaksud, 1 nama diantaranya sudah terindikasi jelas. Sosok yang dimaksud adalah fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. Saat diwawancara channel YouTube Yusa Nugraha, Calvin Verdonk mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan pemain keturunan Aceh itu melaporkan sudah memulai proses naturalisasi. Konfirmasi juga disampaikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ia bahkan berharap Calvin Verdonk sudah tersedia saat Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2204. Bagaimana dengan 1 nama lagi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan 1 nama lagi bermain sebagai penyerang. Mantan Presiden Inter Milan ini juga menegaskan penyerang yang dimaksud bukan penyerang FC Utrecht oleh Romagnoli. 1 kode lain dari Erick Thohir adalah pemain ini membutuhkan waktu untuk menjadi penyerang andalan Timnas Indonesia. Merujuk kepada ucapan itu, 1 pemain lagi yang bakal dikebut proses naturalisasinya adalah penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven. Penyerang berusia 18 tahun ini sebelumnya sempat ditemui Shin Tae-yong saat pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi negeri kincir angin awal bulan Maret lalu. Saat itu Shin Tae-yong menyaksikan laga FC Dordrecht U21 versus ADO Den Haag U21 yang diperkuat Rafael Struijk. Kelar laga, Shin Tae-yong pun foto bareng Jens Raven. Di unggahan lain, Shin Tae-yong juga foto bareng dengan Calvin Verdonk. Hal itu semakin menegaskan 2 pemain keturunan yang segera dinaturalisasi menjadi WNI adalah Calvin Verdonk dan Jens Raven. Zainuddin Amali pastikan PSSI belum berhenti cari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. PSSI belum berhenti mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. PSSI memang cukup gencar melakukan proyek naturalisasi. Terbaru, PSSI menyebut akan ada 2 pemain yang segera diproses untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Santer kabar kalau 2 pemain itu adalah Ole Romagnoli dan Calvin Verdonk. Menyoal proyek naturalisasi, Amali merasa bahwa hal itu merupakan langkah jitu untuk menciptakan pemain berkualitas untuk Timnas Indonesia tanpa mengesampingkan kualitas pemain lokal. Dikatakan hadirnya pemain keturunan otomatis membuat para pemain lokal semakin terpacu motivasinya. Dia memberi contoh Pratama Arhan. Kita lihat yang dalam pemain lokal sendiri jadi improve kan mereka karena lihat bersaingan. Kayak di posisi kiri, Arhan. Dulu dia gak ada saingannya, sekarang ada saingannya. Iya kan? Di kiri ada Sinathan Saine. Sehingga Arhan gak bisa berleha-leha, kata Amali saat ditemui wartawan di Kemenpora RI. Oleh karenanya, Amali menyatakan kalau PSSI akan terus mencari pemain keturunan. Dengan catatan sang pemain benar-benar memiliki darah keturunan Indonesia. Ex-Menpora RI ini dengan tegas menyampaikan sama sekali tak ingin menaturalisasi pemain yang tidak memiliki garis keturunan Indonesia.
Jadi kalau kami sih akan terus mencari pemain keturunan sepanjang memang kualifikasinya kan. Sejak saya di sini kan saya bilang harus darah Indonesia. Saya gak mau kayak yang sebelumnya tidak darahkan. Harus permintaan pelatih dan kemudian datanya dia ada darah Indonesia, ungkapnya. Kalau gak ada darah, memang ada pasal sih yang 5 tahun bermain di Indonesia, kayak Malaysia. Malaysia gitu kan bukan menetap. Kan pasalnya gitu ya, bukan cuma menetap, harus main dan tidak keluar dari Indonesia selama 5 tahun, tapi kalau keluar masuk 10 tahun, lanjut amali. Nah, kita tidak mau ambil itu karena bagaimanapun rasa memilikinya pasti berbeda dengan orang yang neneknya kakeknya berdarah Indonesia, terang politisi Partai Golkar tersebut. Yang pasti tambahan pemain keturunan akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Untuk saat ini sudah ada banyak pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Seperti Jordi Amat, Tom Haye, J. Itzes, Ivar Jenner, Saine Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chuaon. Respons netizen Indonesia setelah Timnas Indonesia U23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U23 jelang Piala Asia U20 2024. Respons netizen Indonesia setelah Timnas Indonesia U23 kalah 1-3 dari Timnas Arab Saudi U23 jelang Piala Asia U23 akan diulas di sini. Timnas Indonesia U23 baru saja melakoni laga uji coba kontra Timnas Arab Saudi U23 di Seven Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Arab Saudi U23 yang turun dengan para pemain postur tubuh besarnya berhasil menguasai pertandingan. Hasilnya di menit 18, Arab Saudi U23 sudah unggul 1-0. Meski tertinggal dari Arab Saudi U23, Timnas Indonesia U23 racikan Shin Tae-yong tidak patah arang. Di menit 32, Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak gol lewat aksi Komang Teguh. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kedua tim tidak menurunkan intensitas serangan. Namun Arab Saudi U23 yang bermain lebih efektif kembali unggul 2-1 di menit 58. Ketika pertandingan diperkirakan berakhir 2-1, Arab Saudi U23 justru mencetak gol ketiga pada menit 89. Alhasil Arab Saudi U23 menang 3-1 atas Timnas Indonesia. Kelar pertandingan, sejumlah netizen mengeluarkan respons di akun Instagram Timnas Indonesia. Mayoritas dari mereka memberi dukungan kepada Arkan Fikri dan kawan-kawan. Gak apa-apa namanya juga uji coba, tulis netizen, tanda meningkatnya permainan Timnas Indonesia U23 kah? Layaknya tim senior yang terseok-seok di laga uji coba tapi mantap di laga resmi. Semangat Timnas Indonesia U23, sambung netizen lain. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan menjajal Timnas Uni Emirat Arab U23 di laga uji coba pada Senin 8 April 2024. Laga itu merupakan pertandingan pamungkas Timnas Indonesia U23 sebelum ambil bagian di Piala Asia U23 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U23. Media Cina sebut Timnas Indonesia bakal jadi raja baru Asia Tenggara. Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari media Cina usai kalahkan Vietnam 3 kali beruntun. Timnas Indonesia awalnya bukanlah tim kuat di Asia. Meski begitu, media Cina seketika berubah pendapat soal performa Timnas Indonesia dalam beberapa bulan. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam 2 kali beruntun di kualifikasi Piala Dunia, 3 jika menghitung hasil di Piala Asia 2023. Kemenangan tim Merah Putih atas Vietnam yang notabene sempat menjadi kekuatan baru sepak bola Asia usai bersinar di bawah Park Hang-seo mendapatkan pujian setinggi langit dari media Cina. Media Cina menggarisbawahi program naturalisasi dari skuad Timnas Indonesia.
Timnas Indonesia bisa bertransformasi lebih singkat sebagai tim kelas 2 di Asia berkat program naturalisasi sejumlah bintang sepak bola Eropa. Media Cina menyebut rekam jejak Timnas Indonesia sangat kesulitan saat menghadapi tim kuat Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand. Rekam jejak Timnas Indonesia hanya bisa mengalahkan tim lemah seperti Myanmar dan Laos. Namun dengan hasil kontra Vietnam bulan lalu, media Cina berani menyebut Timnas Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara yang baru. Butuh waktu singkat bagi Timnas Indonesia untuk berubah dari tim berperingkat rendah menjadi tim dengan materi kelas 2 di Asia, tulis media Cina. Namun kekuatan tim Indonesia saat ini telah melonjak dan hanya dalam beberapa tahun, mereka telah menjadi seperti roket menjadi Raja Kecil Asia Tenggara yang baru, lanjutnya. Media Cina memuji materi pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa nama dari mereka saat ini memperkuat tim yang tampil di benua Eropa. Media Cina mencatat bahwa Timnas Indonesia memainkan 6 nama pemain di Liga Papan Atas Eropa saat menghancurkan Vietnam. Saat itu, Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain dari Liga Belanda, Serie B, hingga Liga Belgia. Media Cina menyebut bahwa kans Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat besar. Media Cina menyebut bahwa Timnas Indonesia bakal jadi tim yang tak mudah untuk dikalahkan jika berhasil lolos ke putaran ketiga. Media tersebut berani menyebut bahwa negaranya harus siap mental jika kalah dari Timnas Indonesia. Jika Cina lolos ke 18 besar putaran ketiga, kemungkinan besar mereka akan bertemu tim Indonesia, tulis media Cina. Dilihat dari performa kedua kubu dalam 2 tahun terakhir, tidak mudah bagi tim nasional sepak bola untuk mengalahkan tim Indonesia, bahkan harus siap mental untuk kalah, lanjutnya. Media Cina menyebut Timnas Indonesia bakal semakin kuat dengan proyek naturalisasi. Tak hanya soal jumlah, Timnas Indonesia juga diperkuat oleh para pemain berusia muda yang kini tampil di Liga Elit Eropa. Tim Indonesia tidak hanya memiliki pemain naturalisasi dalam jumlah besar, tetapi semuanya adalah anak muda berusia 20 tahunan dan kualitasnya juga sangat tinggi, tulis media Cina. Contohnya ada 3 pemain Eredivisie yang banyak diantaranya merupakan pemain level utama. Tim Indonesia masih dalam masa berlari dan belum mengerahkan seluruh tenaga. Jika para pemain naturalisasi terintegrasi di tempatnya, seharusnya mereka punya kekuatan untuk bersaing dengan tim kelas 2 di Asia, tulis media Cina.